Perkenalkan, nama saya Farda Khoiruni Sabila dengan NIM 2017-891. Di sini saya akan melanjutkan tentang customer segment. Customer segment ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama itu tentang demografis atau karakteristik pelanggannya. Kalau produk Kumba ini kita menargetkan anak di atas umur 13 tahun. Kenapa? Karena kan produk kami dalam bentuk spray. Jadi kami menilai anak di bawah umur 13 tahun itu takutnya salah dalam pengaplikasiannya. Jadi kami berharap anak di atas 13 tahun itu sudah bisa dan mengerti cara penggunaan yang benar. Terus kami berpikir juga anak umur 13 tahun itu sudah mengerti tentang kebersihan, di mana mereka akan menjaga kebersihan sepatunya. Terus kalau dari jenis kelaminnya, kami menarget produk Kumbah ini universal, yaitu bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Terus poin berikutnya tentang lokasi. Jadi produk Kumbah ini kita menargetkan kalau penjualan langsung itu daerah Bekasi saja. Tapi kalau misalnya penjualan online, kami menargetkan Jabodetabek. Karena produk ini dinilai baru, maka kami tidak mendistribusikannya secara luas. Terus kalau dari segi psikografis, kalau psikografis ini kita karena produk Kumbah ini tidak terlalu mahal, sekitar 18 ribuan. Jadi kami produk Kumbah ini menargetkan semua kalangan, yaitu dari bawah ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suset, selamat siang teman-teman semua. Saya Zaki Abdul Basit dengan NIM 2017-893. Di sini saya akan membahas mengenai value proposition. Dapat kita lihat di sini ada 3 poin mengenai value proposition. Yang pertama ada harga terjangkau. Jadi harga produk Kumbah spray sepatu ini dapat dikatakan sangat murah dan juga kompetitif dibandingkan produk yang lainnya. Karena hanya dengan Rp18.000 para customer sudah bisa membuat sepatunya bersih kembali dan juga kinclong. Nah, di poin yang kedua yaitu ada mudah dan praktis. Dengan menggunakan produk Kumbah spray sepatu ini, kita tidak perlu repot-repot atau lama-lama untuk membersihkan sepatu kita. Jadi kita cukup menyemprotkan Kumbah spray sepatu ini pada bagian sol sepatu yang kotor ataupun terkena noda menggunakan kain ataupun lap. Nah, setelah itu kita cukup mengelap kering yang sudah dibersihkan tadi, dan sepatu pun sudah bersih kembali dan juga siap untuk digunakan. Nah, yang ketiga adalah metode pembayaran yang bervariasi. Nah, saat ini kan sudah banyak sekali metode-metode pembayaran. Oleh karena itu, kelompok kami menyediakan untuk para customer berbagai macam metode pembayaran. Para customer bisa melakukan pembayaran melalui cash ataupun berbasis financial teknologi seperti OVO, Dana, dan juga GoPay. Sekian mengenai pembahasan value proposition kelompok kami. Terima kasih. Saya Akhirniti Bangsa dengan NIM 2017-7001 akan menyampaikan tentang channel yang akan digunakan oleh kelompok kami. Nah, pertama-tama channel merupakan elemen ketiga dalam BMC. Channel merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition mereka kepada customer segment yang akan mereka layani. Nah, kami akan menggunakan iklan Instagram, official account line, WhatsApp, Tokopedia, Shopee, dan testimoni pengguna. Jika pelanggan ingin membeli, mereka dapat membelinya lewat Shopee, Tokopedia, atau Instagram. Jika mereka ingin komplain atau memberi masukan, mereka dapat menghubungi kami lewat WhatsApp, official account line, atau Instagram. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almatri Yunani dengan NIM 2017-80172. Di sini saya akan menerangkan tentang customer relationship dari produk kami yaitu Kumbah. Nah, di customer relationship ini ada 3 poin utama. Yang pertama itu ada program diskon dan promo, terus yang kedua itu ada giveaway, dan yang ketiga itu ada testimoni produk. Nah, untuk program diskon dan promo ini dari kelompok kami itu memberikan promo pada saat pre-order yang pertama itu memberikan harga 14.000 per piecesnya.
Terus yang untuk pre-order kedua itu memberikan harga 16.000 per piecesnya, sedangkan harga normalnya itu 18.000. Lalu yang kedua itu giveaway. Nah, untuk giveaway ini diadakan ketika pertama kali kita buka pre-order. Jangka waktunya sampai nanti kita hari H IDs-nya. Nah, pemenang giveaway ini akan mendapatkan free 2 botol kumbah untuk 2 orang pemenang. Nah, selanjutnya ada testimoni produk. Nah, testimoni produk ini kita dapetin dari customer yang udah beli produk kita. Jadi dengan adanya si testimoni ini kita nantinya bisa mengembangkan produk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian penjelasan dari customer relationship. Selamat siang Pak Suset dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lavenia dengan NIM 2017-7007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai revenue streams atau arus pendapatan dari produk kita, yaitu kumbah spray sepatu. Pertama-tama, apa sih itu arus pendapatan? Arus pendapatan itu menggambarkan uang tunai yang diperoleh oleh suatu perusahaan melalui berbagai macam customer segmennya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui revenue streams kita? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa value propositions yang kita tawarkan kepada segmen customer kita. Kalau untuk produk kita ini yaitu kumbah spray sepatu, kami menawarkan 3 value propositions. Yang pertama itu harga yang terjangkau. Yang kedua itu praktis dan mudah. Kemudian yang ketiga, kami menawarkan berbagai metode pembayaran. Untuk customer segmennya sendiri, kumbah spray sepatu itu menargetkan customer yang berusia di atas 13 tahun. Misalnya mahasiswa kan udah di atas 13 tahun. Kemudian pelajar-pelajar SMP, SMA itu masuk ke dalam segmen customer kita. Untuk cakupan wilayah kita mencakup wilayah Bekasi saja. Kemudian untuk penjualan online kita mencakup wilayah Jabodetabek. Jadi intinya di revenue streams ini adalah value propositions apa sih yang diminati oleh customer segmen kita, atas dasar apa mereka ingin membeli produk kita. Kalau di kumbah spray sepatu ini yang jelas dengan nilainya yang praktis dan mudah, otomatis customer segmen kita itu tertarik untuk membeli produk kita. Jadi dapat dikatakan bahwa value propositions yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan customer segmen kita. Kita menawarkan harga yang murah, kemudian nilai yang praktis dan pemakaian yang mudah kepada segmen customer kita yang berada di kisaran usia di atas 13 tahun, yaitu pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Kita juga nanti kita akan menawarkan penjualan secara paketan, beli 3 lebih murah, seperti itu. Selanjutnya, di dalam model bisnis itu terdapat 2 jenis arus pendapatan. Yang pertama itu adalah pendapatan transaksi yang berasal dari 1 kali pembayaran. Kemudian yang kedua itu pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan. Baik untuk memberikan value propositions kepada pelanggan ataupun memberikan dukungan layanan kepada pelanggan pasca pembelian. Kalau untuk kumbah spray sepatu ini kita cuma mengandalkan dari pendapatan transaksi yang berasal dari 1 kali pembayaran. Lalu bagaimana sih cara membangun arus pendapatan? Kalau menurut di buku yang saya baca, yaitu buku Business Model Generation, itu terdapat 7 cara. Yang pertama itu penjualan aset, yang kedua biaya penggunaan, kemudian biaya berlangganan, lalu leasing, lisensi, biaya komisi, dan periklanan. Kalau di dalam kumbah spray sepatu ini kita hanya mengandalkan pada 1 cara, yaitu penjualan aset, yaitu produk kumbah spray sepatu itu sendiri.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya, saya Natasha Kamurti dengan NIM 2017-80126. Di sini saya akan membahas materi yaitu Key Research. Nanti PPT-nya saya taruh sini ya. Oke, Key Research itu ada apa sih? Key Research itu adalah gambaran aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Nah, yang termasuk aset-aset terpenting di produk kita itu yang pertama itu finansial. Nah, aset finansialnya itu berupa uangnya. Nah, uangnya itu kita patungan yang terdiri dari masing-masing anggota di kelompok kita. Terus yang kedua itu adalah aset fisik. Nah, aset fisiknya itu kita peralatan. Nah, yang termasuk peralatannya itu kita seperti spray botolnya, corong, sendok, terus timbangan, terus sarung tangan, label, dan gelas ukur. Nah, untuk aset yang ketiga itu yaitu intelektual, itu nama brandnya, yaitu kita nama brandnya itu Kumbah. Terus yang keempat itu, aset yang keempat itu adalah sumber daya manusianya. Nah, yang termasuk sumber daya manusia yang kita butuhkan itu, yang pertama itu adalah agen kimia, yang kedua itu agen kemasan untuk membeli botol plastiknya, terus yang ketiga itu percetakan labelnya. Nah, tanpa adanya sumber daya manusia, bisnis ini tidak berjalan dengan lancar. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Ningtyas dengan NIM 2017-80250 akan mempresentasikan tentang elemen key activities dalam produk kami yang bernama Kumbah. Jadi key activities yang pertama adalah application design. Nah, di tahap ini kita itu merencanakan desain produk kita itu sendiri. Jadi bahan apa yang bisa kita jadiin untuk mencuci sepatu, terus produk seperti apa yang akan kita bikin untuk dijadiin cuci sepatunya itu. Kayak misalkan contohnya apa kita akan menjadikan produknya itu semprotan atau olesan seperti itu. Yang kedua ada production. Di tahap ini kami mulai coba trial and error. Jadi kita bereksperimen bahan ini cocok nggak untuk cuci sepatunya. Jadi kita langsung cobain di tahap ini, di production ini kita cobain sampai kita dapat suatu produk yang emang sesuai dengan rencana awal kita. Terus yang ketiga ada quality control. Nah, di tahap ini kita bertujuan untuk ngejaga produk kita ini. Jadi kita kontrol lagi nih, apakah produk kita ini bakal merusak sepatu customer kita atau enggak. Terus yang keempat ada marketing. Untuk segmen marketingnya ini, untuk strategi pemasarannya kita sendiri akan pakai sosial media. Jadi kita bakal bikin AdSense di Instagram, Facebook, dan berbagai sosial media lainnya. Dan untuk yang terakhir ada finance. Di sini kita melakukan pencatatan atas pemasukan dan pengeluaran uang kita untuk produksi atau penjualan, yang nanti bakal ketahuan berapa profit yang akan kita dapetin dari penjualan produk itu sendiri. Nama saya Yosefina Griselda, NIM 2017-864. Di sini saya akan menjelaskan tentang key partnerships dari produk kelompok kami. Oke, kita review sedikit ya tentang key partnerships. Menurut buku Alexander Osterwalder, key partnerships describes the network of suppliers and partners that make the business model work. Jadi di key partnerships ini kurang lebih kita akan membahas tentang partner, tentang suppliers yang akan membantu kelancaran proses produksi kelompok kita, kayak gitu. Nah, untuk key partnerships yang pertama ada agen kemasan, yaitu botol plastik. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita butuh botol spray ini karena nanti produk kita akan dijual dalam bentuk spray kayak gitu. Nah, untuk botolnya itu kisaran 50 ml.
isinya kayak gitu. Nah, kenapa kita pilih botol spray? Karena produk yang kita jual itu akan lebih mudah jika digunakan dengan botol yang berbentuknya spray dibandingkan dengan botol yang diputer itu. Teman-teman tahu kan ya, botol kayak botol air mineral kayak gitu, karena kan nanti isinya akan tumpah semua kayak gitu, makanya kita pakai botol spray. Oke, kita lanjut lagi. Key partnerships yang kedua ada agen bahan kimia. Teman-teman bisa lihat di sini untuk agen bahan kimianya itu ada di sekitaran kampus kita, ada di sekitar Rawalumbu. Nah, kenapa kita pakai agen bahan kimia? Karena dalam produk kita menggunakan bahan kimia yaitu H2O2 dan Aquades kayak gitu. Makanya kita butuh supplier dari bahan kimia tersebut. Lalu selanjutnya ada key partnerships yaitu percetakan label. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih contohnya untuk yang seperti ini. Ini bukan brand kelompok kami, bukan. Ini hanya contoh dari contoh hasil dari percetakan yang akan kami gunakan jasanya nanti. Nah, teman-teman bisa lihat lagi untuk contoh label transparan yang akan kami gunakan nanti seperti ini. Lalu ada lagi contoh label yang tidak transparan. Kalau yang tadi kan transparan, nah ini contohnya kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Juliandra, NIM 2017-892. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost structure dari produk kami, yaitu produk kumbah. Cost structure dari produk kami itu terdiri dari yang pertama biaya research and development, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga biaya upah kerja, yang keempat biaya marketing, dan yang kelima biaya event. Nah, untuk research and development, biaya yang kami pakai saat pertama kali membuat atau pertama kali mencoba membuat produk dari cleaner sepatu ini sebesar 50.000. Rinciannya itu adalah yang pertama itu hidrogen peroxide sebanyak 80 ml dengan harga Rp15.000. Yang kedua baking soda sebanyak 80 gram dengan harga Rp8.000. Yang ketiga oksigen bleaching agent sebanyak 120 gram seharga Rp17.000. Dan yang terakhir itu Aquades sebanyak 80 ml seharga Rp10.000. Nah, selanjutnya itu biaya bahan baku. Biaya bahan baku untuk menjadi satu produk yaitu sekitar Rp8.000 dengan rincian yaitu hidrogen peroxide sebanyak 5 ml dengan perkiraan biaya Rp1.000. Lalu baking soda 5 gram dengan perkiraan biaya 500. Oksigen bleaching agent 10 gram dengan biaya 1.500. Aquades 20 ml dengan biaya 2.500. Lalu label untuk merek yaitu Rp500. Dan terakhir botol yang digunakan yaitu botol plastik ukuran 50 ml seharga Rp2.000. Lalu yang ketiga yaitu adalah cost structure-nya upah kerja. Upah kerja yang kami berikan yaitu untuk menjadikan satu produk sebesar Rp500. Lalu cost structure selanjutnya itu adalah biaya marketing. Biaya untuk memasarkan produknya itu yang kami gunakan adalah yang pertama adalah kuota internet yang kami beli selama sebulan atau per bulan, itu seharga Rp50.000. Dikarenakan di sini kami menggunakan Instagram dan e-commerce untuk memasarkan produk dan penjualannya. Lalu kami menggunakan juga Instagram Ads atau iklan di Instagram. Per minggunya itu sebesar Rp60.000 yang digunakan untuk 1-7 hari ada di iklan Instagram. Lalu biaya yang terakhir yaitu adalah biaya event. Biaya event yang kami pakai itu adalah biaya event saat e-days. Itu untuk menyewa satu stand seharga Rp150.000 per hari.